Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik rekan-rekan Pedicare dimanapun kalian berada, seperti apa yang sudah diinformasikan di video sebelumnya, yaitu mengenai perawatan luka dengan gangguan vaskular. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang vena ulcer, dan seperti janji saya, hari ini kita akan membahas tentang arteri ulcer. Baik, arteri ulcer. Banyak sekali kasus-kasus di mana yang kita temukan bagi rekan sejawat sekalian dalam proses perawatan luka mengalami kesulitan, yaitu ketika dihadapi dengan luka dengan kasus arteri ulcer. Nah, apa itu arteri ulcer? Arteri ulcer adalah sebuah kasus di mana terjadi penyumbatan pada pembuluh darah arteri yang mengakibatkan iskemia pada jaringan perifer. Faktor risiko terjadinya arteri ulcer biasanya terjadi pada orang-orang yang sering merokok. Oke. Selanjutnya adalah dia tinggi lemak. Ingat, hati-hati. Yang selanjutnya adalah dehidrasi dan juga gangguan pembekuan darah. Nah, itu adalah ciri-ciri dari faktor risiko terjadinya arteri ulcer. Dan selanjutnya adalah ada riwayat fibrilasi jantung. Oke. Ada riwayat pernah operasi jantung, ya, fibrilasi jantung. Dan selanjutnya biasanya orang-orang dengan diabetes, hipertensi juga mempunyai faktor risiko yang tinggi untuk terjadinya arteri ulcer. Dan ada lagi satu faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu faktor usia. Patogenesis dan patofisiologi pada kasus arteri ulcer diawali dengan terjadinya aterosklerosis, yaitu penyumbatan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh plak. Oke. Selanjutnya, ketika terjadi aterosklerosis, maka biasanya pembuluh darah tadi terjadi yang namanya fibrosis, stenosis, dan juga agregasi platelet. Nah, fibrosis di sini adalah terjadi pengerasan pada pembuluh darah disebabkan oleh adanya plak tadi di fase aterosklerosis. Selanjutnya, setelah terjadi pengerasan pembuluh darah, maka stenosis terjadi, yaitu penyempitan kronis pada pembuluh darah. Ketika terjadi penyempitan kronis, di situ mengakibatkan gangguan pada agregasi platelet, yaitu penumpukan trombosit pada pembuluh darah. Dan setelah itu dia terjadi penyempitan berat, ya, penyempitan berat, pembuluh darah tidak lancar, ya, mengaliri jaringan-jaringan yang ada di tepi atau perifer, maka iskemia terjadi. Oke, setelah iskemia terjadi di sana, kalau tidak teratasi dengan baik, maka itu akan terjadi penghitaman ataupun kehitaman vaskularisasi pada jaringan. Biasanya ditandai dengan nyeri akut ataupun kronis, ya, dikarenakan oksigen, nutrisi, ya kan, sel-sel yang dibutuhkan oleh jaringan tidak sampai ke ujung saraf perifer, diakibatkan terjadinya aterosklerosis tadi, sehingga mengakibatkan iskemia pada jaringan perifer. Tadi sudah saya jelaskan mengenai patogenesis dan patofisiologi pada kasus luka dengan gangguan arteri. Dan kali ini saya akan menjelaskan manifestasi klinis pada kasus arterial ulcer. Oke. Biasanya pada kasus arteri, apabila kita lakukan palpasi pada ekstremitas biasanya terasa dingin. Oke. Dan juga pada ekstremitas tersebut tidak ditumbuhi oleh rambut ataupun jarang. Ya. Selanjutnya, apabila kita lakukan pemeriksaan pembuluh darah ataupun nadi di area
dorsalis pedis dan juga posterior tibialis, maka ditemukan hasil yang lemah ataupun tidak teraba. Oke. Dan selanjutnya pada kasus arteri ulcer ditemukan memang pada kasus luka-luka tersebut yaitu minimal eksudat ataupun tidak ada sama sekali cairan dikarenakan memang hitam dan kering. Oke. Pucat atau nekrotik, tepi luka reguler, dan apabila kita periksa capillary refill time ya, biasanya itu terjadi delay ya. Jadi CRT-nya tidak bagus. Selanjutnya yaitu hasil pemeriksaan dari IPBI, Ankle Brachial Pressure Index, ditemukan hasilnya di bawah 0,9. Dan biasanya pada kasus-kasus arteri ini bisa terjadi unilateral atau bilateral. Apa maksudnya? Yaitu terjadi pada satu sisi saja atau pada kedua kaki tersebut. Maka itulah dari manifestasi klinis pada kasus-kasus dengan arteri ulcer. Baik rekan sejawat sekalian, kalau tadi sudah saya menjelaskan tentang arteri ulcer, faktor resiko, ya kan, patogenesis dan juga patofisiologi dan manifestasi klinisnya. Sekarang saya akan menjelaskan tata laksana utama apabila rekan sejawat sekalian menemukan kasus-kasus luka dengan gangguan pembuluh darah arteri. Oke. Memang banyak kesulitan ketika kita menemukan kasus-kasus dengan arteri ulcer. Kenapa? Satu, dikarenakan memang pasien tersebut mengalami nyeri yang hebat. Ya, banyak kejadian-kejadian di mana kasus arteri ini tidak bisa kita sentuh. Melakukan pencucian, melakukan debridement, ya kan? Dan juga memang dibutuhkan kejelian ya, critical thinking dalam memilih balutan yang bagus dan tepat. Oke, memang selama perfusi ini tidak dapat diperbaiki atau belum diperbaiki, maka kita tidak dapat maksimal untuk melakukan debridement. Oke, nah disarankan memang pasien-pasien tersebut satu, kita rujuk ke tenaga medis ataupun dokter spesialis untuk penanganan pembuluh darahnya. Biasanya kita kolaborasi dengan dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular untuk dilakukan pemeriksaan arteriografi ataupun nantinya bisa dilakukan angiografi ataupun angioplasti. Oke, dibutuhkan memang pemeriksaan lanjutan untuk kasus-kasus pada arteri ulcer ini. Dan apabila pasien masih bisa melakukan senam kaki, memang disarankan melakukan senam kaki diabetes untuk support dan juga mendukung nantinya melancarkan peredaran darah pada kaki pasien kita. Oke, nah itu dia memang tata laksana utama. Poin di sini yang paling penting adalah kita lakukan perbaikan perfusi terlebih dahulu sebelum kita lakukan perawatan luka. Oke, dibutuhkan kolaborasi dengan tim medis lainnya. Baik rekan sejawat sekalian, ini dia kasus di mana yang pernah saya tangani di Pedicare Malang ya, case study pasien dengan gangguan arteri ulcer. Nah, di sini di gambar tersebut terjadi iskemia ataupun avaskularisasi pada jempol kaki kanan ya. Dilihat di mana kondisinya memang menghitam ya. Kerusakan jaringan sampai di stadium 4 ya, dikarenakan pembuluh darah yang tidak lancar. Dan bisa dilihat juga di gambar tersebut cairan memang minimal dan pasien memang mengalami nyeri hebat ya apabila ada kontak pada daerah nekrotik ya, bisa dilihat di gambar. Nah, selanjutnya kita lakukan kolaborasi dengan dokter BTKV, spesialis BTKV ya, dimana nantinya akan direperfusi ya
pembuluh darah, perfusinya diperbaiki, dan bisa dilihat di gambar berikutnya ya. Kita lakukan proses debridement secara mekanikal dan juga autolisis debridement. Oke, dan di sana mulai nampak jaringan-jaringan yang bagus ya, jaringan-jaringan dengan warna dasar yang merah. Akan tetapi kita lihat pada jaringan perifer di jempol tersebut masih terlihat menghitam. Nah, itu dia yang harus kita lakukan adalah membuang jaringan-jaringan yang mengganggu dalam proses penyembuhan luka. Maka kita lakukan pengambilan jempol ya yang menghitam. Kita ambil pada persendian agar mudah ya, agar mudah diambil. Dilihat pada gambar berikutnya, sudah mulai masuk pada fase proliferasi, di mana proses granulasi dan juga epitelisasi mulai terlaksana. Oke, fase tersebut sudah berjalan, dan ketika dirawat dengan baik ya kan, dengan topikal yang tepat, dengan pembersihan yang maksimal, dan akhirnya dia mencapai pada fase maturasi. Itu dia contoh kasus di mana kasus arteri ulcer dengan reperfusi yang adekuat. Apabila kita menemukan kasus-kasus dengan arteri ulcer, maka memang dibutuhkan ketelitian dan kejelian dalam proses perawatan luka. Oke, pertama kita cuci dengan baik ya kan, kita membuang jaringan mati dengan adekuat, dan juga nantinya kita finishing dengan dressing-dressing yang mampu mempercepat proses penyembuhan luka. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita kolaborasi dengan tim medis yang lain, khususnya adalah spesialis BTKV, di mana nantinya reperfusi dilakukan dengan baik sehingga nantinya penghambat ataupun penyempitan pembuluh darah tersebut dapat diatasi dengan baik, sehingga nantinya support untuk penyembuhan luka juga baik. Oke, itu dia mengenai luka dengan gangguan arteri ulcer. Baik rekan sejawat sekalian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pedicare Malang, dan terus dukung kami di media sosial kami maupun di channel YouTube kami. Dan saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri dari Pedicare Malang. Semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Sampai jumpa.